Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada analisa yang menarik untuk kita simak bersama-sama. Langsung saja kita play videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oktober ya. Apa yang membuat Pak Prabowo harus ikut Menarik ini. skema style aktifnya Pak Jokowi sampai 20 Oktober? Kan nanti 21 setelah Oktober. 20 Oktober. Iya, setelah 20 Oktober kan bullpen ada di Iya. Pak Pak Prabowo Prabowo, yang taken. taken Pak Prabowo. Saya setuju soal itu. Tetapi kan persiapannya sekarang, bukan 20 Oktober. Sekarang ini pasti Jadi ada persiapan. upaya mengunci sampai nanti definitif kabinet baru diumumkan gitu, Gus. Anda yakin? Mekanismenya gimana? Coba. Stick or carrot-nya gimana nih Pak Jokowi ininya? Pertama, Pak Jokowi sudah menyatakan secara terbuka, saya itu tahu jeronya semua partai politik. Oh. Ya kan? Oke. Saya mengetahui, dan pada saat saya sering bersama Pak Jokowi dulu pun, Pak Jokowi juga mengatakan rapat baru selesai di partai mana, ketika ketemu dia bilang saya udah tahu hasilnya mas. Gitu. Jadi ini orang menarik. Maka saya katakan ini pemain politik paling hebat karena dia memiliki jabatan tertinggi dan dia memiliki semua resource. Gitu. Dia memiliki semua resource yang diperlukan untuk menjadi seorang pemain. Nah, saya selalu katakan kalau seorang ketua umum partai politik tiap pekan mendapat laporan survei tentang keinginan masyarakat, dia akan menjadi pemain politik terhebat. Kenapa? Dia tahu masyarakat minggu ini pengen apa, masyarakat minggu ini senang hiburan apa, masyarakat artis dangdutnya yang paling disukai siapa. Dia akan ngikutin selera masyarakat itu. Gitu. Dan itu yang dilakukan Pak Jokowi selama ini. Karena apa? Resource-nya luar biasa lengkap. Karena semua instansi bisa dong diminta untuk lakukan survei opini publik untuk semua sektor, dan tinggal diikuti aja sama Pak Jokowi mana yang mayoritas. Maksud Anda tahu jeroan itu artinya menggunakan aparat penegak hukum? Aparat penegak hukum bisa, aparat intelijen bisa. Ketika berbicara tahu jerohan semua partai politik itu kan tidak terkecuali juga tahu jerohannya Partai Gerindra. Wajar, beliau Seberapa presiden. lebih jadi wajar. setia, Gus? Bukan hanya partai yang tidak bersama Pak Jokowi, partai yang bersama Pak Jokowi pun Pak Jokowi tahu. Nah, ini logiknya, Gus. Setelah udah ada presiden terpilih, seberapa setia dan loyal instrumen yang tadi Anda sebutkan ini kepada current presiden dan elected presiden. Ini kan presiden masa depan yang dimana beliau-beliau yang instrumen ini Iya, juga tetap iya. akan tetap berkarir, Iya. dan current presiden. Pasti kepada elected president atau new president. Gak mungkin kepada ex president. Kenapa? Saya punya banyak pelajaran. Saya pernah ada di Kementerian Koperasi waktu menjadi staf khusus salah satu menteri. Ketika keesokan harinya seorang deputi eselon 1 tidak menjabat, hari ini dia pensiun. Besoknya itu kepala biro umum sudah menagih mobil dinasnya. Kemarin itu masih dikasih tempat duduk baris pertama. Begitu. Tetapi hari ini dia mengakhiri itu, besok dia pensiun, itu keesokan harinya sudah melayang surat mohon dikembalikan mobil dinas. Nggak, saya ingin katakan bahwa birokrasi itu loyalnya itu kepada atasan langsung, bukan kepada ex atasan. Beda dengan sebagian organisasi yang memiliki kesungkanan atau keseganan kepada senior, bahasanya gitu. Di birokrasi kan nggak ada senior-senioran. Siapa yang menjabat? Iya, gitu aja. yang tinggi pangkatnya jangan mainnya tuh. Gitu. Jadi ini nanti letak ujian skenario Pak Jokowi. Apakah masih akan pada rencana yang dia tuliskan atau akan ada deviasi? Karena di dunia itu nggak ada SK Wakil Presiden. SK Wakil Presiden itu hanya berlaku di dalam kantor Wakil Presiden. Jadi kalau Wakil Presiden itu mau menelurkan anggaran, memutuskan anggaran, itu nggak ada SK-nya gitu. Mendingan jadi Dirjen Bina Marga yang anggarannya puluh-puluh triliun kan. Lebih konkret. Lebih konkret. Mentok-mentok hari ini Menarik. pakai baju apa, besok baju apa, itu bisa tuh SK wakil presiden di kantor wakil presiden juga, Gus. Begitu, tetapi dan kita tahu persis juga bahwa wakil presiden kita kan mulai dari yang paling senior, ya Sri Sultan Hamengkubuwono zaman itu, Bung Hatta misalnya begitu, sampai yang sekarang kita dapeti kalau ini nanti ditetapkan wakil presiden yang paling junior. Semuanya sama, tidak memiliki kewenangan yang definitif
bisa menerbitkan SK. Tapi Anda lebih yakin Pak Jokowi masih akan under control sampai nanti 20 Oktober dan setelahnya Sampai 20 Oktober saya yakin. dibanding skema yang kedua tadi bahwa birokrasi dan instrumen tadi kekuasaan yang melekat dengan presiden kekuasaan itu akan setia dengan elected president gitu. Ya Akan pastilah, itu memperhitungkan. sebenarnya nature aja. Sampai 20 Oktober Pak Jokowi masih akan di situ. Termasuk ketika nanti merancang APBN 2025, Pak Jokowi akan masih berdiskusi kan dengan Pak Prabowo. Karena sudah elected president kalau dia nanti berdasarkan real count ditetapkan. Jadi di situ pasti diskusi. Pak Prabowo nanti IKN dianggarin sekian ya. Nah, alutsista dianggarin sekian ya. Begitu. Tetapi jangan lupa begitu 20 Oktober Pak Prabowo itu berkuasa, dia bisa langsung panggil Menteri Keuangan. Pak Menteri atau Bu Menteri, tolong revisi anggaran. Bahkan sebelum DIPA keluar, tanggal 1 Januari 2025, Pak Prabowo sudah bisa mengatakan tolong revisi anggaran. Mungkin nggak tuh? Oh mungkin, kenapa tidak? Berarti Pak Prabowo kesetiaannya pada Pak Jokowi ada limit itu atau nggak 100%? Nah, saya nggak tahu dan nggak bisa menjawab itu. Tetapi itu hak. Jadi jangan kemudian membatasi hak dengan alasan kesetiaan. Karena itu hak konstitusional ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Hak prerogatif Pak Ya, Prabowo. itu hak Pak Prabowo. Masa kemudian nggak boleh rubah kalau kemudian ada prioritas baru yang baru muncul setelah mimpi dilantik malam itu? Kan nggak boleh juga begitu. Harus langsung diakomodir dong. Ketika kemudian mengatakan, oh kita punya utang 8.000 triliun. Enggak, tahun depan nggak ada pembangunan. Prioritas turunin utang. Cicil dulu semua. Bisa aja Semua nih orang. anggaran Oke. kementerian lembaga dipotong dulu. Nah, bisa saja seperti itu. Kenapa tidak? Karena utang kita udah terlalu besar. Kemudian misalnya kita berbicara Menteri Keuangan berikut orang yang madhabnya itu, wah ternyata angka di menjelang 40% dari PDB ini sebagai rasio utang itu berbahaya. Dia menganut konservatisme. Misalnya harus di bawah 30%, turunin 8%. Bisa saja seperti itu. Dan itu hak. Gitu. Nah, di titik itu saya hampir yakin Pak Jokowi memang sudah tidak lagi memiliki grip yang kuat. Ya, karena memang apapun sudah bukan presiden. Tetapi kan so far tidak bisa kita tampik bahwa kemenangan Pak Prabowo itu karena totalitas Pak Jokowi. Jadi saya selalu katakan Pak Jokowi Ini ini saya total sependapat. footballer. Cocok. Kalau main itu semuanya. Ya, ya Habis-habisan. strateginya, ya eksekusinya, ya timingnya itu dahsyat menurut saya. Dan saya tidak pernah mencabut sampai saya ketemu orang yang lebih canggih daripada Pak Jokowi gitu ya. Nah, Gus, tapi apa yang menjadi sumber kekuatan Pak Jokowi nanti setelah menjadi presiden? Dalam Setelah sumber- pernah Pertama informasi ya jelas yang kan sifatnya A1. anaknya wapres kan. ya, karena informasi yang sifatnya A1 bahwa anaknya akan menjadi Betul. pendamping di setiap sidang kabinet Ada Mas maupun Gibran, sidang kabinet betul. terbatas. Karena dia posisinya wakil presiden dan informasi itu sangat berharga. Siapapun yang punya itu akan menguasai. Kemudian yang kedua, dalam tanda petik kesungkanan Pak Prabowo karena dalam tanda petik hari ini yang menjadi panglima sekaligus mentor pemenangan adalah Pak Jokowi. Betul. Tinggal rasa ewuh pakewuhnya ini Pak Prabowo sebesar apa, saya tidak tahu. Apakah ewuh pakewuh itu kemudian mengatasi semua kewenangan konstitusional yang dimiliki Pak Prabowo untuk berbeda dengan polisinya Pak Jokowi, atau kemudian itu tunduk Ini di bawah ewuh pakewuh. Semuanya imagine obligation semua dong. Tanggung jawab yang cuma terbayangkan aja nih semuanya nih kan. Ya. Nggak ada legal. Oh, kalau legal standingnya untuk membuat Pak Prabowo tetap mengikuti Pak Jokowi ya pasti nggak ada lah. Ya. Namanya presiden itu kan the power and responsibility upon the president. Undang-undang dasar kan bunyinya begitu. Dan kekuatan politik di luar kepresidenan yang Kecuali kalau Pak Jokowi masuk menjadi ketua umum salah satu partai politik. Di situ Pak Jokowi istilahnya dalam tanda petik kartunya hidup lagi. Oh, jadi Gitu. punya bargain extended ya. power. Jadi ada extended power. Makanya nanti akan kita lihat bursa ketua-ketua umum partai ini, terutama partai-partai besar itu, ada nggak Pak Jokowi masuk situ? Maksud ya, Pak Jokowi jadi ketum partai. Loh, Pak SBY jadi ketum partai, Bu Mega jadi ketum partai. Gus Roy pernah bilang
Oh, nggak pakai aja nggak jadi ketua partai aja udah paten apa Dia ngapain? lebih ketum partai. Iya, ngapain pula kita jadi ketua partai kan? Kalau Gus Dur bilang ini above dari ketua Iya, partai. ketum partai. ketika dia berkuasa. Ketika dia nggak punya kuasa, Oh, iya. ya dong, beda dong. Dia above semua ketua umum karena semua ketua umum dijadikan pembantunya. Bisa aja nih orang. Nah sekarang dia sudah nggak jadi bosnya, gimana caranya? Dia menjadi salah satu dong di situ. Dan munas-munas ini bisa terjadi sampai Oktober ini Gus ya. Oh bisa, itu tinggal diajak bicara aja. Yang puas, yang tidak puas ini bisa diadu setiap saat. P3 Di mana-mana. munas ya? Belum. Dan di Kita Muktamar. konsentrasi untuk mengamankan kursi dulu, bos. Dan di internal setiap partai selalu ada Kelompok puas dan kelompok tidak yang puas ini selalu selalu ada ada. gitu kan. Selalu ada. Ini kan di PDI ada, di Golkar ada. Intip-intip semua ya. Iya, saling intip-intip kartu, semua. ya kan. Intip. Makin lama makin seru, makin Per menarik. Oktober, Oke, siap. sampai Oktober ini sangat mungkin ya. Oh sangat mungkin. Kalau by kalender, seingat saya yang kongres atau munasnya itu bersama dengan tahun pemilu itu PDIP dan Golkar. PDIP dan Golkar. Itu munasnya bersama dengan tahun pemilu. Itu yang paling tidak dulu 2019 Golkar dan PDIP itu munasnya memang di tahun 19 juga gitu. Nah, pokoknya sangat menarik analisa dari Romi Harmuzi. Oke lah. Pokoknya saya no komen, yang pastinya Pak Jokowi memang seorang jenius yang setiap langkah beliau pokoknya waduh mengeluarkan terobosan yang tak diduga-duga oleh manusia biasa. Pokoknya Pak Jokowi adalah seorang kingmaker yang paling jenius yang pernah dimiliki negara ini. Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba, jangan mau termakan isu hoax. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.